Di Indonesia, 500 orang meninggal dunia karena rokok. Fakta data mengajak Merokok di ruang publik bukan hanya kebiasaan pribadi, tetapi tindakan yang merugikan orang lain yang terpaksa menghirup asap rokok sebagai perokok pasif. Padahal, setiap orang berhak atas udara bersih sebagai bagian dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam video ini, kita akan membahas fenomena merokok di Indonesia, tantangan penegakan aturan, dan sebuah studi kasus yang mencerminkan kondisinya. Merokok di ruang publik menunjukkan sikap mengabaikan hak orang lain untuk mendapatkan air bersih. Ini bukan saja soal kebiasaan, tetapi soal menghargai martabat manusia sesuai sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Banyak orang yang belum sadar bahwa asap rokok dapat membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Edukasi dan budaya saling menghormati sangatlah penting, tidak hanya mengandalkan aturan saja. Meskipun ada kawasan tanpa rokok, penerapannya lemah. Tanpa kesadaran bersama dan keberanian saling mengingatkan, aturan tidak akan berjalan dengan efektif. Menghindari merokok di ruang publik adalah bentuk sederhana dari menghargai hak kesehatan orang lain. Perubahan dimulai dalam diri sendiri agar tercipta lingkungan yang lebih sehat. Mari teman-teman, biasakan merokok di ruang yang telah disediakan, saling mengingatkan dengan cara yang sopan agar tercipta lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi semuanya. Baik, ketika kita berbicara mengenai masalah kesehatan, sebelum kita memasuki bagaimana sih sebenarnya kemanusiaan yang adil dan beradab itu ya, pastinya kita harus memahami bahwa Pancasila itu sebagai ideologi pengembangan undang-undang yang lain. Jadi kalau di Undang-Undang Dasar mengenai kesehatan tahun 36 ya, nomor 36 tahun 2023, di situ disebutkan sebenarnya bahwa setiap warga negara di Indonesia itu memiliki hak untuk sehat, dan dengan cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tentunya disupport dengan pemerintah. Kemudian pentahelix yang ada mungkinnya dengan kondisi saat ini, mau itu masyarakat, kemudian pemerintah, pihak swasta, ataupun media, dan juga konsep regulasi yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara ini perokok pasif ya. Nah, kalau kita berbicara perokok pasif itu dia kalau dibilang sebagai korban, iya, tetapi dia juga sebagai pelaku sebenarnya. Pelaku apa? Pelaku untuk memutus rantai. Kenapa saya katakan begini? Karena di Indonesia ini banyak sekali salah kaprah membiarkan sesuatu itu karena atas nama, kalau kata orang Jawa, atas nama sungkan gitu ya. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradabnya ini menganggap bahwa kalau menegur ini rasanya nggak manusiawi gitu ya. Jadi ya udah membiarkan saja. Sebenarnya tidak demikian. Sehingga kalau kita berbicara bagaimana dengan ideologi Pancasila kaitkan dengan sila kedua mengenai perokok pasif ini ya, tentunya di sini dia harus mau menjadi edukator juga. Harus menjadi edukator. Kenapa? Karena ketika dia merokok, dia mau menyampaikan, boleh dong minggir, boleh dong berjarak. Apalagi di situ kalau kita lihat resiko dari merokok ini kan tinggi ya. Jadi bagi perokok pasif siapa? Terutama adalah kelompok berisiko. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai kelompok berisiko, ini kan yang harus dipahami untuk mereka yang perokok pasif itu sebenarnya semua ya, mengikuti siklus hidup mulai dari dia usia bayi sampai dengan lansia. Tetapi ada kelompok resiko yang sangat berat sekali. Siapa itu? Yaitu kelompok balita dan kelompok lansia, dan satu lagi mereka yang memiliki penyakit penyerta. Contoh penyakit penyerta seperti apa? Kita tahu bagaimana perokok pasif, mereka yang memiliki asma ya. Bagaimana mereka memiliki kanker. Nah, ini saya pikir kalau masyarakat semakin memahami bahwa sebenarnya ada hak orang lain untuk dipenuhi gitu ya.
maka dia akan memahami bahwa dia sebagai warga negara Indonesia harusnya bukan hanya memahami sila keduanya, tetapi yang utama malah sila pertamanya. Apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Dia tidak akan mendolimi saudaranya, gitu ya. Dia tidak akan berupaya gitu bagaimana saudaranya, oke, ini kesenangan saya merokok, kalau saya bisa berhenti merokok syukur, tapi kalau tidak ya dia akan menjaga. Jadi kalau kita bicara memasuki sila keduanya, kita juga harus memahami juga nih sila pertamanya, karena tidak bisa upaya perilaku sehat itu tidak didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, apapun agama yang ada di Indonesia. Baik, secara sosial kalau kita perhatikan, berbicara publik itu kan macam-macam ya. Mulai dari lingkungan tempat kerja, lingkungan sekolah, tempat-tempat umum, ini kan publik ya. Dan tempat-tempat yang lain, khususnya yang mereka berkecimpung ya, di dalamnya itu ada aktivitas anak-anak. Ini sangat rawan sekali. Kalau kita berbicara mengenai pemerintah ataupun masyarakat, yang pertama yang harus dipahami adalah bagaimana dengan regulasi yang ada di Indonesia. Kita kaji dulu regulasi yang ada di Indonesia seperti apa. Kita perhatikan, ternyata undang-undang itu sudah jelas. Nomor 36 tadi yang sudah saya sebutkan, 36 tahun 2023, Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 itu sudah menyebutkan dengan jelas bahwasannya masyarakat ini itu akan dilayani jika sakit. Nah gitu kan ya, regulasinya begitu. Tapi kita perhatikan kembali, ada beberapa regulasi ternyata yang pemerintah itu kurang saya katakan, saya sebagai seorang praktisi juga ya, selain saya akademisi, saya praktisi. Di sini saya katakan bolehlah saya memiliki dua sudut pandang. Pemerintah buat regulasi, tapi tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, ini yang membuat masyarakat jadinya antras gitu ya, tidak mempercayai. Contoh, kita lihat aja regulasi yang ada. Bagaimana dengan regulasi merokok? Ada KTR? Sudah ada. Di Indonesia ada. Tapi bagaimana dengan di wilayah sampai bawah? Kita katakan, di pusat sudah ada. Bagaimana dengan di provinsi? Bagaimana di kabupaten? Kabupaten sudah adakah? Ternyata tidak semua kabupaten punya. Ya, ini kalau kita bicara regulasi. Bagaimana dengan kecamatan? Apalagi kecamatan. Bagaimana dengan di desa? Apakah di desa ada pelayanan publik? Ada. Balai desa. Ya? Dan teman-teman lain. Artinya regulasi yang ada itu harus sampai turun bawah. Monitoring, evaluasi harus diperhatikan kaitan dengan regulasi, strategi pencegahan dan penanggulangan penyakit yang itu berkaitan dengan merokok. Banyak saya pikir ya, masalah kesehatan yang diawali dengan merokok, kanker, stunting yang sekarang lagi in di Indonesia. Regulasinya seperti apa? Banyak sekali. Tapi sudahkah menyentuh masyarakat? Sehingga saya katakan bagaimana seharusnya secara sosial di masyarakat. Masyarakat ini ya, saya katakan kalau dalam agama Islam itu masih nafsi-nafsi ya, urusan-urusanmu, urusanku. Harusnya kalau kita berideologi ketuhanan yang Maha Esa tidak berbicara begitu. Sehingga masyarakat harusnya paham ketika ada regulasi, apa sih yang saya bisa lakukan untuk pemerintah, apa sih yang bisa saya lakukan untuk masyarakat yang lain itu gak sakit ini apa gitu. Yang utama adalah tadi menyampaikan, karena setiap diri kita adalah warga negara Indonesia, maka harusnya memiliki tanggung jawab untuk membantu pemerintah memutus mata rantai penyakit, tidak hanya permasalahan masalah rokok, tapi semua gitu. Tapi khusus rokok ini memang gampang-gampang susah ya. Kenapa? Kaitan juga dengan budaya gitu. Kaitan dengan juga pemahaman bahwa merokok itu adalah hak asasi gitu kan ya, memahami begitu. Tapi juga ada yang menyampaikan bahwa rokok ini dengan adanya rokok ternyata juga bisa meningkatkan biaya cukai yang ada di Indonesia. So, bagaimana dengan pemerintah? Berat ini karena salah satu penerimaan pendapatan yang ada di Indonesia ternyata dari biaya cukai rokok. Ya, cukup berat ya, karena berbicara perilaku itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berawal dari role model itu utama sebenarnya.
Saya katakan begini, kita lihat apakah yang membuat regulasi itu juga menjadi role model. Saya sedikit mengkritisi saudara-saudara kita, regulasi itu kan pasti didok juga melalui meja di Dewan Perwakilan Rakyat. Saudara-saudara kita di DPR, apakah tidak merokok? Ya. Kemudian bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat sampai sekarang itu melihat bahwa ada role model. Bagaimana dengan tokoh agama? Apakah tokoh agama semuanya sudah tidak merokok? Sulit. Karena sehat itu mulai dari diri, dan itu memahami bahwa masyarakat itu, kalau kata orang Jawa ini saya katakan, sendiko dawuh dengan key personnya. Kalau tokoh agama itu mengatakan rokok ini berbahaya untuk kesehatan, saya pikir itu mudah saja. Tapi sepertinya di Indonesia belum begitu ya. Sehingga masih parsial, dan parsialnya masih minor juga gitu. Begitu pula tokoh masyarakat ataupun yang memiliki regulasi. Sehingga kalau masyarakat ini mau berubah, sebenarnya tidak harus menunggu mereka. Ini sih dari saya ya. Kenapa? Ya mulailah dari diri kita sendiri, tidak harus menunggu siapa yang bisa kita contoh. Kenapa? Karena sehat itu investasi diri kita, bukan investasi negara, bukan, tapi investasi diri kita. Sehingga ya mulai dari edukasi. Ya kalau menunggu edukasi, wah kok nggak dapat sih informasinya, cari. Ya masyarakat harus dinamis, mencari informasi, sumber yang tepat, dan kalau bisa second opinion. Kenapa? Karena di luar sana juga banyak yang menyampaikan. Kita lihat saja rokok sekarang sudah muncul rokok elektrik. Di luar bagaimana mengatakan rokok elektrik baik untuk kesehatan, ya. Tapi faktanya tetap mempengaruhi masalah kesehatan. Sehingga second opinion terhadap fakta-fakta yang ada, informasi yang diterima itu penting. Yang kedua, menjadi corong untuk yang lain. Jadi menyampaikan kepada minimal keluarga terdekat, gitu ya, menyampaikan, kemudian memberitahu dampaknya, gitu. Kadang sih masyarakat itu tidak akan bergerak ketika dari keluarga atau dirinya masih belum sakit, biasanya belum berhenti, gitu ya. Tapi ketika kita semakin lihatkan itu, kemudian yang berikutnya ya siapapun yang bisa melakukan literasi secara digital, secara masif, gaungkan bahwa rokok ini berbahaya untuk kesehatan, ya. Dan yang terakhir mungkin dari saya, yang tepat adalah salam pramukas. Apa itu? Makan sehat, jalan sehat, pikir sehat. Saya pikir rokok, yaitu tadi yang pertama, makan sehat. Karena rokok juga masuk ke dalam kerongkongan, maka itu bukan makanan sehat. Maka berarti belum menjadi gaya hidup yang sehat ketika kita masih mengkonsumsi rokok, atau belum berani menghindar dari orang yang merokok. So, stop rokok mulai dari diri kita, entah itu berbicara ataupun tidak merokok sama sekali.